Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luade Rismadila Ferdinand dengan NIM P071241210007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar perilaku dan perubahan perilaku, yang terdiri dari pengertian perilaku, batasan bentuk dan domain perilaku, proses perubahan perilaku, teori perubahan perilaku, serta penyebab perubahan perilaku. Perilaku dari aspek biologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku diartikan sebagai suatu aksi atau reaksi organisme terhadap lingkungannya. Menurut Robert Quick tahun 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan dapat dipelajari. Menurut Skinner tahun 1938 dalam Noto Atmojo tahun 2005, perilaku sebagai respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku manusia terjadi melalui proses respon, sehingga teori ini disebut dengan teori organisme stimulus atau SOR, yaitu stimulus organisme respon. Pengelompokan perilaku berdasarkan teori SOR. Yang pertama ada perilaku tertutup, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Yang kedua, ada perilaku terbuka, yaitu respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Bentuk respon ada dua, yaitu yang pertama ada bentuk pasif, adalah respon internal, yaitu terjadi di dalam diri manusia dan secara tidak langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya berpikir, tanggapan atau sikap batin, dan pengetahuan. Yang kedua ada bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasikan secara langsung. Misalnya, ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi. Batasan bentuk perilaku. Yang pertama ada perilaku pemelihara kesehatan. Yang kedua, perilaku pencarian atau penggunaan sistem atau fasilitas kesehatan atau sering disebut sebagai perilaku pencairan pengobatan. Yang ketiga, ada perilaku kesehatan lingkungan. Domain perilaku. H.L. Bloom membagi perilaku di dalam 3 domain atau ranah kawasan yang terdiri dari yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah afektif, dan yang ketiga ada ranah psikomotor. Alur perubahan perilaku. Pengetahuan, sikap, perilaku, perubahan perilaku. Para ahli pendidikan dan untuk kepentingan pengukuran hasil, ketiga domain itu diukur dari yang pertama ada pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sesuatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan seseorang. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, misalnya keluarga, masyarakat, atau sarana. Yang kedua ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam diri sendiri, yaitu inteligensia, minat, dan kondisi fisik. Dan yang ketiga ada faktor pendekatan belajar, yaitu faktor upaya belajar, misalnya strategi dan metode dalam pembelajaran. Ada 6 tingkatan domain pengetahuan, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesa, evaluasi. Yang kedua ada sikap atau attitude. Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap sesuatu stimulus atau objek. Allport tahun 1954 menjelaskan bahwa sikap mempunyai 3 komponen pokok. Yang pertama ada kepercayaan atau keyakinan, ide, konsep terhadap suatu objek. Yang kedua ada kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk bertindak atau tend to behave. Ada 4 tingkatan domain sikap, yaitu menerima, merespon, menghargai,
dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada praktik atau tindakan. Melaksanakan atau mempraktikkan apa yang diketahuinya. Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan yang nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, atau fasilitas dan faktor dukungan. Praktek mempunyai beberapa tingkatan: persepsi, respon terpimpin, mekanisme, adopsi. Menurut penelitian atau Rogers tahun 1974, bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku di dalam diri orang tersebut, terjadi beberapa proses, yaitu yang pertama ada kesadaran, di mana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus. Yang kedua ada tertarik, di mana orang tertarik terhadap stimulus. Yang keempat, evaluasi, yaitu menimbang-nimbang terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Yang keempat, mencoba, di mana orang telah mencoba berperilaku baru. Dan yang kelima, menerima, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Green Factor. Yang pertama ada faktor predisposisi, yaitu faktor yang mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Contohnya pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, dan tradisi. Yang kedua ada faktor pemungkin, yaitu faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Contohnya umur, status sosial ekonomi, pendidikan, prasarana, dan sarana serta sumbernya. Yang ketiga ada faktor pendorong atau pengkuat. Faktor yang mendorong atau memperkuat dirinya terjadinya perilaku, misalnya dengan adanya contoh dari para tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Teori-teori perubahan perilaku, yaitu teori stimulus organisme respon atau SOR. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung pada kualitas rangsangan atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme, artinya kualitas dan sumber komunikasi. Proses perubahan perilaku pada hakikatnya adalah sama dengan belajar. Proses tersebut menggambarkan bagaimana belajar pada individu yang terdiri dari yang pertama stimulus atau rangsangan yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Yang kedua, apabila stimulus telah mendapat perhatian organisme atau diterima, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Ketiga, setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya atau bersikap. Keempat, akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan perilaku. Perubahan perilaku didasari oleh stimulus organisme respon. Perubahan perilaku terjadi dengan cara meningkatkan atau memperbanyak rangsangan. Oleh sebab itu, perubahan perilaku terjadi melalui proses pembelajaran. Materi pembelajarannya adalah stimulus. Teori Festinger. Perilaku seseorang pada saat tertentu karena adanya keseimbangan antara sebab atau alasan dan akibat atau keputusan yang diambil. Apabila terjadi stimulus dari luar yang lebih kuat, maka dalam diri orang tersebut akan terjadi ketidakkeseimbangan. Kalau akhirnya stimulus tersebut direspon positif atau menerima dan melakukannya, maka berarti terjadi perilaku baru atau hasil perubahan, dan akhirnya kembali terjadi keseimbangan lagi. Rumus perubahan perilaku menurut Festinger yaitu terjadinya perubahan perilaku karena adanya perbedaan elemen kognitif yang seimbang dengan elemen yang tidak seimbang. Contohnya, seorang ibu hamil memeriksakan kehamilannya terjadi karena ketidakseimbangan antara keuntungan atau kerugian stimulus atau anjuran periksa kehamilan. Teori fungsi. Teori ini berdasarkan anggapan bahwa perubahan perilaku individu terjadi karena adanya kebutuhan. Hal ini berarti bahwa stimulus yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang apabila stimulus tersebut dapat mengerti dalam konteks kebutuhan orang tersebut.
Oleh sebab itu, stimulus atau objek perilaku harus sesuai dengan kebutuhan seseorang. Prinsip teori fungsi yakni perilaku merupakan fungsi instrumental atau memenuhi kebutuhan subjek. Perilaku merupakan pertahanan diri dalam menghadapi lingkungan, bila hujan atau panas. Perilaku sebagai penerima objek dan memberikan arti atau respon terhadap gejala sosial. Perilaku berfungsi sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi atau marah atau senang. Ada 3 kemungkinan terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang, yakni yang pertama, kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan tetap. Yang kedua, kekuatan pendorong tetap dan kekuatan penahan menurun. Dan yang ketiga, kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Penyebab perubahan perilaku. Ada 2 penyebab perubahan perilaku. Yang pertama adalah karena paksaan, di mana tidak disadari oleh pengetahuan atau pemahaman terhadap yang dilakukan, yaitu harus ada dorongan dari luar individu. Yang kedua ada karena kesadaran, di mana didasari oleh pemahaman dan kesadaran diri sendiri terhadap apa yang dilakukan, melalui proses tahu atau pengetahuan, mau atau sikap, dan sampai mampu atau tindakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Om Santi, 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 Om.